Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang baik hati dan baik rezekinya. Saya bersyukur luar biasa hari ini berada di tengah-tengah hutan, tepatnya di Gontor 14, Siak, Riau. Jadi begini sahabat-sahabat semua. Suatu ketika dulu ada orang yang kita anggap hari ini sebagai tokoh inspirator. Dulunya ketika beliau membangun sebuah karir, orang yang saya sebut ini telah melampaui beragam hal yang tidak banyak orang melakukannya. Begini misalnya, dia ketika itu dapat anugerah, dapat hadiah dari orang tuanya berupa tanah. Kemudian tanah yang kalau dinominalkan dengan uang itu sampai menuju nominal 100 juta lebih. Bagi kebanyakan orang, nominal ini bisa digunakan untuk banyak hal. Tapi luar biasanya untuk orang yang saya maksud ini adalah duit yang sampai pada nominal 100 juta lebih itu justru dia investasikan dalam bentuk yang tidak bisa dia konsumsi secara fisik. Namun, dia sengajakan untuk membelanjakannya guna memenuhi gizi-gizi terbaik buat pikiran dan perasaannya. Apa yang dilakukan? Dia mengikuti sebuah pelatihan yang diadakan oleh Anthony Robbins yang tepatnya berada di Singapura dengan nominal biaya lebih dari 100 juta. Uniknya, beberapa tahun setelah itu dalam waktu dan tempo yang tidak lama, orang ini melejit luar biasa, kehidupannya menganggun, bahkan hampir orang Indonesia semuanya tahu tentang sosok dia. Tahu sosok yang saya maksud? Dia adalah Tung Desem Waringin. Sahabat-sahabat semua, hal yang pernah terjadi pada diri saya juga adalah satu hal yang ketika itu di tahun 2012 benar-benar dianggap oleh orang-orang sekitar saya bahkan adalah sebuah kegilaan. Kenapa? Saya baru pulang dari Malaysia, kemudian baru mencoba untuk membangun karir, tapi karena finansial saya bukan finansial dari golongan-golongan orang yang duitnya gampang di-download, saya memberanikan diri untuk meminjam sejumlah uang yang nominalnya tidak sedikit, dan itu saya investasikan hanya untuk mengikuti beragam pelatihan. Katakan saja saya pernah ngikutin pelatihan dalam durasi waktu 1 hari saja 3.750.000, dan itu saya ikuti beberapa kali. Dan yang paling bikin sedikit shock keluarga saya adalah saya berani untuk mengutang sejumlah uang. Ketika itu nominalnya total saya meminjam kepada seorang sahabat dari kakek ipar saya sejumlah 25 juta, dan itu saya selesaikan dalam tempo waktu kurang dari 24 jam. Habis. Unik ya sahabat-sahabat yang baik hati dan rezekinya, saya tahadus bin ni'mah, subhanallah, dalam beberapa bulan alhamdulillah Allah izinkan saya meraih pencapaian bahkan 2 kali lipat dari jumlah yang sudah saya investasikan dalam durasi waktu tidak kurang dari 3 jam. Hanya 3 jam kurang. That is the law of compensation. Sahabat-sahabat semua, ketika Anda pernah mengunjungi sebuah tempat, katakanlah Gontor, dari Gontor 1 sampai Gontor berapa belasannya itu, bahkan saya berada di tepat di Gontor 14, akan Anda saksikan satu falsafah hidup yang hampir di setiap pesantren Gontor dari pusat sampai cabang. Falsafah ini akan selalu Anda temui dan Anda baca di ruang-ruang terbuka. Falsafah itu adalah sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Luar biasanya, bahkan untuk Anda ataupun siapapun yang pernah belajar di pesantren Gontor, di awal dia masuk dan menimba ilmu di Gontor, akan ada satu falsafah yang selalu didengung-dengungkan dan dia teriak-teriakan, yaitu manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka kesungguhan itu akan betul-betul menjadi penyebab dari akibat-akibat yang dia raih. Artinya, sukses itu harus ada jiddi atau kesungguhan. Nah, kompensasi adalah sebuah keniscayaan, kesungguhan adalah sebab-sebab dari pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan.
Yang menjadi pertanyaan adalah banyak orang yang sudah merasa bersungguh-sungguh, namun kok kehidupannya belum juga berubah, kehidupannya masih biasa-biasa saja. Kalau itu terjadi, pastikan dia baru merasa bahwa dia sudah bersungguh-sungguh. Padahal kesungguhan itu belum berjabat tangan sesungguhnya dengan dia. Nah, apa sih indikasinya? Sederhana. Ada sebesar apa pertukaran yang sudah dia upayakan untuk meraih sejumlah keberhasilan. Itu yang disebut dengan kompensasi. Dan kompensasi di sini bukan hanya sekedar harta. Kita sudah banyak mengenal sejarah dunia. Bahkan untuk menaklukkan sebuah negeri, Tariq bin Ziyad dengan 13.000 pasukannya saja, dia mampu menaklukkan sebuah tempat yang sekarang kita kenal sebagai Spanyol. Dulu orang-orang menyebutnya Andalusia. Andalusia pasukannya 300.000 pasukan. Tariq bin Ziyad dengan 13.000 pasukan saja mampu menaklukkan kota besar dengan jumlah pasukan yang jauh melampaui pasukan yang dia bawa. Apa yang dia lakukan? Dia membakar semua kapal-kapal yang ketika itu sudah merapat ke Spanyol. Bayangkan sebuah pertukaran yang luar biasa. Ketika hanya ada dua pilihan. Sukses, mampu menaklukkan Spanyol atau mati syahid. That's kompensasi. Banyak hal lagi, kita bisa banyak berkaca kepada ulama-ulama masa lalu. Kenapa sih mampu menciptakan sebuah banyak karangan-karangan ilmiah, buku-buku yang luar biasa bermanfaat. Kalau kita ukur dengan nalar, jumlahnya itu melampaui usianya. Ternyata setelah ditilik, apa yang mereka lakukan? Bahkan ketika tidur pun, beliau ini sudah menyiapkan satu tali yang diikatkan ke rambutnya, kemudian ujung yang lain diikatkan ke pohon, sehingga ketika dia ngantuk pun dia sontak akan kembali terbangun karena tarikan dari tali tadi. Dan itu beliau upayakan luar biasa. So, sahabat-sahabat saya yang baik hati dan rezekinya, jika kita ataupun Anda masih merasa bahwa kesungguhan Anda belum bergaransi, belum sampai kepada titik pencapaian yang Anda idam-idamkan, cek lagi sudah sejauh mana kompensasi atau pertukaran yang sudah Anda keluarkan. Dan satu hal lagi, satu pesan sederhana, coba Anda perhatikan mereka-mereka yang suka dan lebih gemar terhadap sesuatu yang gratisan, lihat dan pantau kehidupannya. Karena belum banyak kompensasi atau pertukaran yang dia lakukan, maka mereka-mereka yang suka sekali dengan sesuatu yang gratisan, kehidupannya pun biasa-biasa saja. Itu sahabat semua, semoga Anda bersama keluarga selalu Allah izinkan berrezeki baik dan dalam lindungannya. Satu lagi, berkah melimpah selalu. Itu sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.